penjelasan singkat mengenai surah Hud ini. Silakan ya. Oh iya, Om Gede, terima kasih atas kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah yang mengatur segala sesuatunya sehingga kita semua masih bisa bersama-sama lagi di majelis kita ini untuk belajar bersama, belajar memahami Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita mengirimkan salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membebaskan manusia dari kebatilan menuju pada kebaikan-kebaikan seluruhnya. Teman-teman sekalian, di dalam surah Hud ayat 6 sampai ayat 10 ini syarat dengan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Mungkin hanya satu atau dua saja yang bisa kami sampaikan, karena kandungan-kandungan ayat ini begitu luas dan begitu banyak penjelasan-penjelasannya. Kita lihat di ayat ke-6 surat Hud ini, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang berezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Jadi Allah tahu tempat binatang atau makhluk ini berdiam, dan Allah juga tahu tempat di mana rezekinya disimpan. Termasuk Allah juga tahu kapan makhluk ini dikembalikan, dimatikan, dan di mana mereka kembali. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Ayat ini sebetulnya teman-teman sekalian kalau dipahami dengan sempurna, maka akan muncul sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang rezeki. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, saya selalu senang dan tenang menghadapi dunia. Beliau berkata, saya selalu senang dan tenang dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Alasannya, beliau berkata, karena Allah sudah menetapkan dua hal atas manusia. Yang pertama adalah ajal, yang kedua adalah rezeki. Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di zaman asali. Ajal, walaupun orang ini tertimpa penyakit bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kalau ajalnya belum sampai maka dia tetap hidup. Dia tidak akan mati. Penyebab bukanlah yang ditakuti. Karena banyak orang yang kalau secara lahiriah dia akan mati karena penyebab, tetapi Allah belum mematikan, dia belum wafatkannya karena ajalnya belum sampai. Maka keyakinan seorang muslim adalah ajal kematian itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sehat, mau sakit, mau apapun, kalau ajalnya belum sampai maka Allah tidak akan mewafatkannya. Yang kedua tentang rezeki. Rezeki ini tidak akan tertukar kepada orang lain atau kepada makhluk lain, karena Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan semuanya. Nah, untuk memahami ayat ini lebih dalam, teman-teman sekalian, kita coba lihat kisah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini ayat ini kita lihat kisahnya adalah
ketika Allah mengatakan jaminan Allah untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluk termasuk kepada binatang yang melata. Kita lihat bagaimana kisah yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang melibatkan seekor semut, kodok, dan ulat. Ulat ini hidupnya di dasar sungai, di dalam sebuah batu, di dalam celah sebuah batu, rongga batu, dan ulat ini buta, tidak bisa melihat dan tidak bisa keluar mencari makanannya. Satu ketika Nabi Sulaiman kan beliau dikenal bisa mengetahui bahasa binatang. Beliau berada di tepi sungai dan menyaksikan peristiwa aneh di sekitaran sungai itu. Nabi Sulaiman ini melihat seekor semut yang membawa satu biji gandum, kemudian mendatangi seekor kodok yang berada di atas sebuah batu. Kemudian dia ini masuk ke dalam mulut kodok ini, lalu kodok ini menyelam ke dalam dasar sungai beberapa saat. Apa yang terjadi? Ternyata kodok dan semut ini membawakan makanan kepada seekor ulat air yang ada dalam rongga batu tadi yang tidak bisa keluar mencari makanan. Beberapa saat kemudian kembalilah kodok ini dan memuntahkan kembali semut tadi. Nabi Sulaiman kemudian menginterogasi mereka. Bertanyalah Nabi Sulaiman kepada mereka, apa yang kau lakukan semut? Dan apa pula yang dilakukan oleh kodok? Kemana kalian berdua dan kembali lagi tanpa gandum tadi di paruhmu? Semut pun bercerita bahwa saya ditugaskan untuk mengantarkan makanan kepada ulat air yang ada di dasar sungai. Wasilahnya adalah kodok yang mengantarkan saya karena saya tidak bisa menyelam masuk ke dasar sungai itu. Dan itu kerjaan mereka setiap harinya. Bayangkan ulat air yang buta kemudian mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan perantara kodok dan semut. Artinya apa? Benar firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jaminan Allah untuk memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya tidak diragukan lagi oleh kita. Betapa makhluk ada di dasar sungai dalam rongga batu pun mendapatkan bagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala lewat makhluk-makhluk lainnya. Ada orang yang coba bertanya untuk mengingkari kisah ini. Mereka berkata, mana mungkin kalau kodok ya bisa memang menyelam beberapa jam bahkan di dalam air. Tapi semut bisakah dia bertahan? Sehingga ingin melemahkan kisah ini. Kemudian kalau kita ingin menjawab, kalau Allah mau semua bisa. Manusia kemampuannya bertahan di dalam air berapa lama? Coba kita lihat kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ketika dia berada dalam perut ikan, ada menyebutkan Nabi Yunus alaihissalam ini berada selama 3 hari dalam perut ikan paus. Ada riwayat menyebutkan selama 7 hari. Ada riwayat menyebutkan selama 40 hari dalam perut ikan. Artinya apa? Kalau semut dan kodok tadi bisa bertahan beberapa saat masuk ke dasar sungai kemudian memberikan makanan kepada ulat tadi dan kembali, itu hal yang biasa. Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam berada di dalam api, kobaran api selama 3 hari 3 malam. Di sana hampa udara, dalam kobaran api itu tidak ada udara, tidak ada oksigen di dalamnya. Semua habis, kering, kerontang, panas bahkan. Tapi Allah mau menyelamatkan, memperlihatkan kekuasaannya kepada manusia, kepada Fir'aun, kepada Namrus. Maka apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tidak terbakar sehelai,
bulu pun dia malah melihat berada di taman yang indah, dan dia makan dan minum dari buah-buahan, dari makanan-makanan yang lezat pada waktu itu kiriman Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Sehingga orang-orang Israiliyat yang ingin membantah kebenaran kisah ini terbantahkan dengan sendirinya, belum lagi dengan banyak kisah-kisah yang lainnya. Karenanya kita lihat bagaimana menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ini guru dan murid ini. Kalau Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Jadi ini biasa terbalik, orang mengatakan katanya Imam Syafi'i itu muridnya Imam Hanafi, padahal antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i tidak ketemu. Karena Imam Hanafi itu lahir pada tahun 80 Hijriah dan meninggal pada tahun 150 Hijriah. Sementara Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Jadi pada saat Imam Hanafi wafat baru muncul Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ini berguru pada Imam Malik. Imam Malik lahir tahun 93 Hijriah dan wafat pada 179 Hijriah. Dari Imam Syafi'i ini beberapa puluh tahun sempat berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini yang paling junior karena beliau lahir tahun 164 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Antara guru Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i ini pernah berdebat tentang rezeki juga, yang dikenal dengan sekeranjang anggur itu. Ini untuk membantu kita memahami ayat 6 dari surat Hud ini. Kalau Imam Malik beranggapan bahwa rezeki itu tidak perlu dicari, dia datang tanpa sebab. Cukup dengan tawakal yang sempurna, Allah akan kirimkan rezeki kepada hambanya, termasuk kepada manusia. Ini pandangannya Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i, muridnya berkata bahwa rezeki tidak akan bisa datang tanpa dicari, tanpa diusahakan, tanpa ikhtiar. Beliau berkata, andaikan burung tidak keluar dari sarangnya, tidak mungkin dia mendapatkan rezeki. Jadi perdebatan ini berkaitan juga dengan ayat-ayat ini. Maka sang murid ini Imam Syafi'i ingin buktikan bahwa rezeki harus dicari, maka keluar dia dari pesantren itu, dari tempat mereka belajar. Beliau mendatangi kebun anggur yang di sana para pemilik sedang memanennya. Membantulah dia di situ, beliau di situ. Kemudian hasil kerjanya sehari itu diberikan sekeranjang anggur. Dia pulang ke tempat gurunya dengan semangat. Dia berkata, wahai sang guru, inilah bukti bahwa rezeki itu tidak harus dicari, bukan seperti yang imam katakan tidak perlu cari, dia datang dengan sendirinya. Buktinya saya keluar ikhtiar, saya bekerja di perkebunan anggur, kemudian saya mendapatkan sekeranjang anggur. Sedangkan imam yang duduk terus di situ dari pagi sampai saat ini tidak mendapatkan anggur-anggur ini. Apa kata Imam Malik? Dengan bijak beliau berkata, benar apa yang kau katakan, tapi benar juga apa yang saya katakan. Buktinya, kata Imam Malik, saya tidak kemana-mana, saya terus mengajar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan pelantaraanmu saya diantarkan sekeranjang anggur. Ya, jadi rezeki itu ada yang dicari dan ada yang tidak dicari, Allah akan mengantarkan kepada kita. Makanya jangan risau, jangan terlalu panik tentang rezeki. Allah sudah siapkan. Selama kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti sudah cukupkan rezeki untuk kita semua. Tambahannya, ya kira-kira 1 atau 2 menit lagi, tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki ini. Sambungan dari
kisah tadi, kemudian Nabi Sulaiman melanjutkannya dengan seekor semut tadi. Nabi Sulaiman bertanya, wahai semut, berapa butir gandum yang bisa kau habiskan untuk memenuhi kebutuhanmu dalam setahun? Semut ini menjawab, saya hanya butuhkan 3 butir gandum untuk makanan setahun. Jadi karena mungkin posturnya kecil, jadi makanannya juga sedikit. Hanya 3 butir gandum untuk setahun. Kemudian Nabi Sulaiman mencari wadah yang tertutup, lalu melubangi sedikit dan memasukkan semut ini ke dalam wadah itu. Kalau kita menyebutnya botol, itu tidak cocok karena belum ada penemuan plastik pada masa itu, sehingga tidak ada botol. Ada wadah, kemudian yang masukkan semut ini dengan 3 butir gandum di dalamnya, dan dia mau tahu apa yang terjadi dengan semut ini. Kemudian genap 1 tahun, kembalilah Nabi Sulaiman di tempat dia menyimpan semut dan 3 butir gandum itu. Ini sebetulnya kisah tentang tawakal kepada Allah, bahwa Allah lah yang beri rezeki kepada kita. Kaget Nabi Sulaiman ketika melihat setelah 1 tahun meninggalkan tempat itu dan semut masih menyisakan sebutir setengah gandum. Padahal ketika ditanya, dia membutuhkan 3 butir gandum untuk 1 tahun hidupnya. Nabi Sulaiman bertanya, bukankah kau setahun yang lalu berkata, untuk menghidupimu itu harus dengan 3 butir gandum. Kenapa hanya 1,5 butir gandum yang kau habiskan? Semut ini dengan enteng menjawab, sebetulnya memang kebutuhanku dalam 1 tahun itu adalah 3 butir gandum. Tetapi ketika kau simpan sedalam wadah ini dengan 3 butir gandum, saya ragu. Karena rezekiku ada di tanganmu, kau yang mengaturnya. Beda ketika saya lepas di luar sana, Allah yang menjamin rezekiku. Saya khawatir, katanya, setelah 1 tahun nanti kau tidak kembali ke tempat ini dan saya mati di dalam kurungan ini. Makanya saya sisakan setengah dari makanan untuk menjaga-jaga jangan sampai kau lupa dengan janjimu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tahu di mana saya berada dan tahu di mana makanan itu ditempatkan agar memudahkan saya untuk menggapainya. Apa pelajaran dari kisah ini, teman-teman sekalian? Bahwa semut seakan berkata, saya tidak menghabiskan gandum ini karena saya tidak pernah percaya dengan janji-janji manusia. Ya, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Maka semut pun berkata, janganlah kamu terlalu percaya dengan janji manusia, karena dia bisa lupa, dia bisa sengaja lupa, dia sengaja menzalimi orang-orang yang telah dijanjinya, sehingga orang dijanji itu dalam kehidupannya. Ya, ini pelajaran dari kisah ini, dari ayat ini, teman-teman sekalian. Memang panjang. Memang untuk memahami ayat ini perlu memang penjelasan. Kalau hanya terjemahan yang kita pahami, kita tidak paham apa ini dimaksud. Ternyata memang seperti itu jalan penjelasan dari ayat ini. Jadi ini juga belum selesai, tapi saya kira sudah cukup untuk mengantarkan kita untuk memahaminya. Dan ayat berikutnya nanti kita akan jelaskan lagi pada sesi-sesi lainnya. Waktu sudah sampai 6:03, waktunya untuk berdiskusi. Silakan Om Gede dilanjutkan. Osama kembali standby. Baik, terima kasih Pak Osama yang telah memberikan penjelasan singkat mengenai surah Hud.